بالله سبحانه وتعالى. فقال الشارح العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى: قوله هل ينظرون، هذا قرأنا يا أخوان، هل ينظرون إلى آخر الآيات. في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه، وهما صفة الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته، والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. هنا وصلنا. Kemudian beliau berkata rahimahullah, wala'alla minal munasibi, dan mungkin ya termasuk hal yang sesuai di kesempatan ini annanqula ilal qari huna, untuk kita menukilkan kepada pembaca di sini maka tabahu hamilu liwa'it tajahhumi wat ta'til, apa yang ditulis oleh pembawa bendera Jahmiyah dan Mu'attilah fi hadzal asr, pada zaman ini, pada masa kini. Wa huwal mad'u bi Zahidin al-Kautsari, dan orang ini disebut atau bernama Zahid al-Kautsari. Naam, Zahid al-Kautsari seorang mubtadi'. Naam, dan seorang muhaddits. Bahkan kata Syekh Al-Albani rahimahullah, bal rubbama kana a'lama ahli zamanihi fil hadis. Dan mungkin saja orang ini adalah orang yang paling alim pada zamannya dalam ilmu hadis. Zahid al-Kautsari, nama Muhammad Zahid ibn Hasan bin Ali al-Kautsari. Dia seorang faqih tapi ta'assub terhadap madhab Hanafi. Akidahnya akidah Jahmiyah, bencinya kepada Ahlus Sunnah tidak perlu ditanya, kebenciannya, dan mensahihkan, mendhaifkan hadis ala hasabi hawahu, dasarkan hawa nafsunya. Kalau sesuai dengan mazhabnya maka disahihkan. Bahkan dengan jelas dia mensahihkan satu hadis yang para ulama menyaksikan itu hadis palsu, dan jelas kepalsuannya. Hadis yang menjunjung tinggi Abu Hanifah dan merendahkan Al-Imam Syafi'i. Mensahihkan hadis, sayati fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris wa adarru ala ummati min iblis, wa sayati rajulun fi ummati yuqalu lahu Abu Hanifah huwa siraju ummati, huwa siraju ummati. Akan datang kalangan umatku ini seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Idris. Siapa Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Ini lebih bahaya daripada iblis. Dan akan muncul seorang laki-laki di kalangan umatku, Naam, yang diberi nama Abu Hanifah. Itulah pelita umatku dan itulah pelita umatku. Ini perkataan ini dinisbahkan kepada Rasulullah, dan dia termasuk orang yang mensahihkannya. Padahal hadis ini adalah hadis yang dusta, palsu. Lafaznya menunjukkan kepalsuannya.
Naam. Siapa yang memalsukan ya akhi? Man ya Aba Abdullah? Nasitahu. Man ya Abdul Halim? Man. Kalau tidak salah Ma'mun bin Ahmad Al-Harawi. Nah, ya, mendustakan hadis ini. Dan Zahid Al-Kautsari, hakikatan huwa zahid fil manhaj, zahid fil aqidah. Kebenciannya terhadap Ahlus Sunnah. Setelah mampusnya orang ini diikuti lagi oleh muridnya, yang muridnya juga ini alim dalam ilmu hadis dan bahkan mentahqiq sekian banyak kitab, Abdul Fattah Abu Ghuddah. Nah, ini pun sama seperti gurunya, sebagaimana Jaham bin Safwan sama seperti Ja'ad bin Dirham. Punya tahqiqat banyak. Al-Muqidhah, kitabnya Imam Az-Zahabi, ditahqiq oleh dia. Ar-Raf' wa Takmil, ditahqiq oleh dia. Tahqiq dalam Kutubul Mustalah, kitab-kitab mustalah. Dan orang ini haqidun ahli sunnah, juga termasuk seorang yang fanatik terhadap mazhab Hanafi. Dan Zahid Al-Kautsari mempunyai kitab yang kitab itu menunjukkan keyakinan serta fikihnya dia. Dan bencinya kepada Imam Syafi'i rahimahullah, bahkan dengan berani mendatangkan kisah-kisah dusta, lalu menisbahkannya kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam kitabnya At-Ta'nif, yang kemudian kitab ini dibantah oleh seorang alim allamah dari Yaman, Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi, dengan kitabnya At-Tankil bima fi Ta'nibil Kautsari minal abatil, 2 jilid. Naam. Baik. Qala fi hasiyatihi ala kitabil asma'i was sifat. Dia berkata dalam hasiyahnya terhadap kitab Al-Asma' wa Sifat lil Baihaqi. Subhanallah, lihat ini sampai dia mentahqiq kitabnya Al-Imamul Baihaqi, Al-Asma' wa Sifat. Al-Imamul Baihaqi mazhabnya Syafi'i. Ya. Jadi dia mentahqiq kitab itu tentunya ada maksud tertentu untuk menjunjung tinggi mazhabnya, mazhab Jahmiyah, dan membantah mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, sama seperti pentaklik kitab Sunanul Kubra yang dikarang oleh Imamul Baihaqi, itu Ibnu Turkumani, seorang Hanafi, maka dia sering mengkritik mazhab Imam Syafi'i, dan dia memberikan hasyiah terhadap kitabnya Imamul Baihaqi yang beliau adalah bermazhab Imam Syafi'i. Dan kitabul Asma' wa Sifat ini juga ada yang lain yang mentahqiq. Beliau bernama Abdullah Al-Hashidi, Abdullah bin siapa Al-Hashidi, salah seorang murid dari Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Dan tetapi setelah itu dijerumuskan oleh Ihya At-Turas ke dalam Hizbiyah, waliyadzubillah. Abdullah Al-Hashidi Al-Makir. Mana suhu, dia mengatakan, qala Az-Zamakhsyari,
Berkata Zamakhsyari, ini syekhnya dia, Mu'tazili. Ma maknahu, ya, secara makna. Dia mengatakan innallaha ya'ti bi'adzabin fil ghamami alladhi yuntadharu minhu rahmatu. Yang dimaksud dengan ayat itu bahwa Allah mendatangkan siksaan. Bukan Allah yang datang, tapi Allah mendatangkan siksaan. Ya, yang siksaan itu ditutupi dengan awan putih itu, yang ditunggu darinya rahmat. Sehingga ketika datang awan putih ini, orang melihat ini rahmat, padahal itu adalah azab. Mau disamakan, dinisbahkan pada peristiwa yang terjadi pada surah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Ahqaf. Mereka menyangka itu adalah hujan yang akan turun, akan tetapi ternyata itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu maji'ul azab min haitsu tuntadharur rahmah afdha wa ahwala. Sehingga datangnya siksaan Allah dari sesuatu yang rahmat itu ditunggu, dikira rahmat, ternyata itu azab, itu lebih mengerikan, lebih mencekam. Nah, itu ditafsirkan demikian oleh Az-Zamakhsyari Al-Mu'tazili ini. Amin ya ikhwan. Wa qala Imamul Haramain fi makna al-ba' kama sabaqa. Dan juga berkata Imamul Haramain Al-Juwaini, yani Abdul Ma'al Al-Juwaini, tentang makna al-ba', ya, sebagaimana yang terdahulu. Naam. Ya. Wa qala Al-Fakhrur Razi. Nah, sedangkan Al-Fakhrur Razi berkatakan, ini para a'immah, para imam-imam ahlul kalam. Abul Ma'alil Juwaini terjerumus dalam ilmu kalam. Al-Fakhrur Razi terjerumus dalam ilmu kalam. Walaupun pada akhirnya mereka bertaubat, tapi mereka jatuh dalam banyak kesalahan ini, sebabkan karena mempelajari ilmu kalam itu. Mereka pada akhir hayatnya baru bertaubat. Nah, menukilkan perkataan-perkataan di saat mereka masih berada bukan di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Al-Fakhrur Razi mengatakan ayatiyahum amrullah, yang datang kepada mereka itu adalah perkaranya Allah, bukan Allah. Intah, selesai. Ini penukilan dari perkataannya Al-Jawzari. Fa anta tara min naqli hadzal rajul an aslafihi, maka engkau lihat penukilan orang ini dari pendahulu-pendahulunya fit ta'til, dalam menafikan sifat Allah, madatirabihim fit takhrij wa ta'wil, dengan kegoncangan mereka dalam menyebutkan solusi dan dalam menakwilkan. Ala annal ayati sharihatun fi babiha, padahal ayat ini jelas pada babnya. La taqbalu syai'an min tilka ta'wilat, tidak menerima sedikit pun dari penakwilan-penakwilan itu. Fal ayatul ula, ayat yang pertama, tatawa'adu haula'il musirrin, itu mengancam mereka orang-orang yang terus-menerus ala kufrihim, di atas kekafiran mereka, wa inadihim, dan di atas sikap penentangan mereka, wa tibaihim lisyaitan, dan sikap mereka terus-menerus mengikuti para syaitannya, bi annahum ma yantazirun illa ayyatiyahumullahu azza wa jal, bahwa mereka tidaklah menunggu kecuali Allah mendatangi mereka. Allah yang datang pada mereka. Firin a'adzulin minal ghamam, ya, karena
Naam, fi zulal yang dimaksud adalah ma'a zulal. Ya, yang menunjukkan musahabah atau bizulal. Sebab huruful jar tatanawab. Huruf jar itu terkadang berganti-ganti, ya, maknanya. Minal ghamam, dari awan putih, li faslil qada'i bainahum, untuk menentukan hukum di antara mereka. Wa dzalika yaumul qiyamah, dan itu terjadi pada hari kiamat. Walihada qala ba'da dzalik, oleh karena itu Allah menyatakan setelah itu, wa qudiyal amru, dan ditetapkanlah perkaranya. Nah, Allah datang untuk menentukan keadaan mereka, keputusan mereka. Wal ayatu tsaniyah asyaddu saran, idh la yumkinu ta'wilul ityani fiha, karena tidak memungkinkan mentakwil yang dimaksud dengan datang yang di dalam ayat tersebut, bi annahu ityanul amri awil azab, bahwa yang dimaksud adalah datangnya perintah Allah atau datangnya siksaan Allah. Li annahu raddada fiha baina ityanil malaikati wa ityanir rabb, karena Allah Subhanahu wa taala terus mengulang-ulangi kata ya'ti sampai 3 kali, antara datangnya malaikat dan datangnya Rabb, wa ityani ba'dhi ayati Rabbi subhanahu, datangnya sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimaksud di situ bahwa ya'ti ya rabbuk, maksudnya adalah ya'ti amru rabbik, apa susahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan? Nah, dalam keadaan yang lain disebutkan secara sharih, secara jelas. Nah, jadi tidak membutuhkan takwil. Wa qauluhu fil ayati allati ba'daha, dan firman-Nya di dalam ayat setelahnya. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, Rabbmu datang dan para malaikat pun datang dengan bersaf-saf. La yumkinu hamluha ala maji'il azab, tidaklah mungkin untuk membawanya kepada makna yang datang itu siksaan. Li'annal murada maji'uhu subhanahu yawmal qiyamati li faslil qada, karena yang dimaksud ayat ini adalah datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat untuk menetapkan ketentuan yang ada di antara mereka, memutuskan keadaan mereka. Wal malaikatu sufuf, sedangkan para malaikat berbaris-baris, ijlalan wa ta'ziman lahu, karena memuliakan dan mengagungkan Allah. Wa inda maji'ihi, dan ketika Allah itu datang, tansyaqqus sama'u bil ghamam, maka langit itu pun terbelah dengan datangnya awan putih yang turun semakin lama semakin bertambah. Kama afadatul ayatul akhirah, sebagaimana yang terdapat di dalam ayat yang terakhir. Wa yawma tashaqqaqus sama'u bil ghamam. Wa huwa subhanahu yaji'u wa ya'ti wa yanzilu wa yadnu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala datang, Allah turun, Allah dekat. Wa huwa fauqa arsy, akan tetapi kita tetap menyatakan Allah itu di atas arsy. Ba'inun min khalqih, Allah itu jauh dari makhluknya. Nah, kalau wadah, maka terbantahlah orang-orang yang berusaha untuk mentakwil-takwil. Ada lagi yang mengatakan kalau Allah itu turun pada sepertiga malam di Indonesia, kalau di tempat lain sepertiga malam, di tempat yang lainnya sepertiga malam, di tempat yang lainnya sepertiga malam, kapan Allah kembali ke arasy? Karena apa? Karena yang terlintas dalam pemikirannya turun itu ya meninggalkan sesuatu yang di atas. Nah itu, jadi sudah tergambarkan bagi dia yang dimaksud dengan turun adalah turunnya makhluk. Haula ahlul bid'ah. Padahal kita menyatakan turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala
Tidak seperti turunnya makhluk. Kalau turunnya makhluk, ketika dia turun maka yang di atas tidak ada. Tapi kita menetapkan Allah itu turun. Kita menetapkan Allah itu datang, mendekat, dan kita menyatakan Allah di atas arsy. Nah, istawa 'alal arsy. Tidak ada pertentangan di antara sifat-sifat Allah itu. Fahadhihi kulluha af'alun lahu subhanahu 'alal haqiqah. Maka ini semuanya adalah perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala di atas hakikat. Wa da'wal majazi ta'tilun lahu an fi'lih. Dan anggapan ini adalah majaz, adalah meniadakan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, menghilangkan sifat-sifat Allah. Wa i'tiqadu anna dzalikal maji'a wal ityan min jinsi maji'il makhluqin wa ityanihim. Dan meyakini pula bahwa datangnya Allah itu seperti jenis datangnya makhluk. Nuzu'un ila tasbih. Ini juga adalah merupakan salah satu bentuk menyerupakan sifat Allah dan makhluk. Yufdi ilal inkari wat ta'til, yang akan mengantarkan seorang pada pengingkaran terhadap sifat Allah dan menafikan. Naam. Sini itu. Siapa itu ya kawan? Dua anak itu sini. Dua-duanya. Bahasan an al-masdariyah. Karena an al-masdari, karena maka diakhirkan. Bentuknya zahirah dan muqaddarah. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah, wa qayyatu an bil masdariyati